Bangga bersarung mangga. Man tayassarat lahu matalibuhu al-ukhrawiyyatu, barang siapa yang telah dimudahkan bagi orang tersebut matalibu al-ukhrawiyatu, keinginan-keinginan, harapan-harapan ukhrawi, maksudnya pekerjaan-pekerjaan ukhrawi, akhirat, digampangkan urusan kebaikan. Jika ada orang yang dimudahkan urusan kebaikan-kebaikan, kalau kebaikan kan ukhrawi, wa ta'assarat alaihi, tapi susah bagi orang tersebut matalibu ad-dunyawiyatu, urusan dunianya. Ada kan orang begitu, urusan ibadah gampang banget, puasa, sholat, tapi fakir, nyungsep. Bagaimana orang kayak begini? Apakah terhinakan? Oh, bukan. Ranking 1 dia. Ranking 1 dia. Makanya jangan sampai yang saat ini diuji dengan kesusahan di dunia, tak taunya di akhirat susah juga. Maka orang yang jenis ini, rombongan ini, urusan kebaikan begitu mudah, maksiat susah, tapi cari fulus susah. Maka ini rombongan golongan orang ini adalah ranking 1 tertinggi, min warathatin nabiyyin, pewaris nabi yang sejati, pewaris nabi yang sejati. Baginda Nabi Muhammad SAW biasa menemukan kelaparan, sehari makan, sehari tidak, sehari makan, sehari tidak. Bahkan ditawarkan oleh malaikat, kalau seandainya mau dirubah itu gunung jadi emas, ini saya akan diwujudkan, Allah akan kabulkan. Nabi Muhammad mengatakan tidak, aku ingin seperti ini. Sehingga merasakan lapar. Di saat aku merasakan lapar, aku bisa merasakan hidupnya fakir miskin. Dan di saat diberi oleh Allah makanan yang cukup, maka Nabi bisa bersyukur seperti orang-orang kaya. Maka Nabi akan menjadi contoh untuk semuanya. Dan Nabi biasa kelaparan, sampai pernah dalam hadis yang panjang Imam Muslim mengisahkan, Nabi Muhammad bertanya kepada istri yang pertama, ada makanan? Enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada. Sampai begitu laparnya Nabi bertanya kepada sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya dalam keadaan mendesak yang sangat lapar, boleh saja kita bertanya kepada kawan dekat, barangkali punya. Lalu berkata Nabi, ada yang bisa menjamu kami, menjamu saya? Karena memang Nabi wajar, jadi bukan suatu yang terlarang. Ini petunjuk juga bahwasanya dalam keadaan darurat lapar kita boleh minta. Padahal Nabi bisa saja tidak minta, akan tapi ternyata justru Nabi mengatakan begini sebagai contoh, sah-sah saja. Biarpun yang terbaik nggak perlu pakai minta. Nabi kenapa anda yang terbaik? Maka apapun dilakukan Nabi akan jadi contoh bahwasanya minta begitu adalah dalam keadaan darurat, lapar banget. Lalu Nabi mengatakan, ada yang mau menjamu? Ada, saya Rasulullah. Hadis panjang ini. Orang ini pede aja, belum tentu, pokoknya pengen jamu, sampai di rumah ngomong istrinya, ada makanan enggak di rumah? Ada untuk makanan anak-anak. Hah? Enggak ada yang lain? Enggak ada. Sudah masak, kemudian anak-anak bikin dia lalai sampai tertidur. Kemudian nanti kalau ada tamu datang, biar enggak ngelihat kalau kita enggak makan, kita pura-pura makan, biar tamunya saja yang makan. Akhirnya tamunya dimasukkan, yang tidak lain adalah Nabi Muhammad. Istrinya enggak ngerti siapa tamunya. Setelah itu di dalam pura-pura makan klotak-klotak begitu, isinya enggak ada apa-apa, hanya bunyi klotak-klotak, ikut makan. Sampai pagi hari suami istri disanjung oleh Allah. Allah ridho, disanjung, berarti kan ahli surga setelah itu. Dengan apa yang kau lakukan, perbuatan yang unik, pura-pura makan. Hanya bagaimana agar tamunya itu ikut makan. Ini sebuah kisah yang terjadi pada Nabi, dan ini bukan hal yang berlebihan, karena itu sebagai contoh. Nabi juga pernah merasakan semacam itu, kelaparan. Nabi lapar, bahkan Nabi pun dalam banyak riwayat Nabi sering lapar biasa, sampai suatu ketika, bayangkan kalau ada suami kayak begini, wah luar biasa, datang kepada istrinya Aisyah, ada sarapan enggak? Jawabannya, enggak ada ya Rasulullah. Wah, kalau orang hari ini gantengnya enggak kira-kira ngomong, ya Aisyah,
kalau nggak ada sarapan nggak apa-apa, aku akan puasa. Idan asum. Masya Allah, ini suami hari ini, suaminya istri yang ngomong nggak ada sarapan langsung saya akan puasa. Loh, gimana nggak ada? Kok bisa? Wah ini Nabi langsung idan asum, kalau begitu aku berpuasa hari ini. Tapi nggak usah diuji suamimu, nggak usah, nanti nguji suaminya nggak akan kuat ujian begitu. Nggak pakai ujian dah, kita pakai nikmat terus deh, buatin masakan yang enak, nanti diuji idan asum. Kalau begitu aku berpuasa, artinya menunjukkan bahwa Nabi biasa dengan lapar. Jadi jangan sampai di saat diberi oleh Allah kekurangan menjadi orang yang marah dengan Allah, seolah-olah dia dihinakan atau dia tidak dimuliakan Allah. Tidak, justru ini adalah warathatul nabiyyin. Nabi pun mengalami semacam itu. Nabi merasakan semacam itu. Dan itu menjadikan pangkatnya tinggi. Gini. Hei yang diuji dengan kefakiran, Anda jangan merasa kecil. Agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biarpun kita tetap berusaha untuk menjadi orang yang cukup, tidak merepoti orang lain dan sebagainya. Cuma namanya hidup, barangkali mungkin Anda mendengar suara ini, dimudahkan urusan ibadahnya, tapi urusan rezeki disempitkan. Ketahuilah bahwasanya sempitnya rezekimu itu juga adalah pengangkatan derajat kalau orang itu tahu. Sebab susahnya, sedihnya, laparnya itu akan jadi pahala juga karena dibarengi dengan kesabaran. Yang tidak bisa dibayar, tidak bisa disaingi, tidak bisa disamai oleh orang yang bersolat puluhan rakaat. Dengan sabarnya seorang fakir, sabarnya seorang fakir, sabar yang kekurangan, maka ini menjadikan dia diangkat derajatnya. Ini kabar gembira bagi yang diuji oleh Allah dengan kefakiran, dengan kekurangan. Akan tapi kok dimudahkan dalam urusan ibadahnya, urusan kebaikannya. Di dunia tidak disanjung-sanjung karena dia fakir, tapi dia adalah orang ranking 1 pangkat tertinggi. Yang kedua adalah wa man tayassarat matalibuhu ad-dunyawiyatu wal ukhrawiyatu. Jika ada orang yang dimudahkan urusan dunianya dimudahkan, wal ukhrawiyatu urusan akhirat juga dimudahkan, fulus lancar jaya. Masya Allah. Jualan apa saja jadi duit, kemana saja Masya Allah duitnya melimpah, disedekahkan masih saja melimpah, kaya raya. Ibadahnya juga Masya Allah, maksiat jauh. Bagaimana orang semacam ini? Fahuwa min ashabil yamin. Ini adalah golongan ashabul yamin. Yamin itu adalah dari kata yumun, adalah orang yang penuh berkah, orang yang penuh kebaikan, orang yang diberkahi. Atau yamin kanan itu baik, maksudnya orang yang mujur nasibnya, baik juga, tapi tingkatnya di bawah ya, tingkatnya di bawah dari yang sebelumnya. Karena kaidahnya sederhana, semakin banyak kenikmatan yang dirasakan di dunia, itu akan mengurangi kenikmatan di akhirat. Tapi yang kaya nggak usah ragu, kenikmatan di akhirat juga gede banget loh ya. Maksudnya kenikmatan yang kita dapat di dunia ini adalah tentu mengurangi jatah kenikmatan di akhirat, sehingga tidak akan bisa melampaui. Akan tapi nanti lalu bagaimana agar bisa melampaui? Apakah ada cara bagi orang kaya untuk melampaui? Tentu ada cara, tapi bukan karena dengan kamu menikmati kekayaannya. Misalnya saya orang kaya, saya menikmati kaya dengan bersyukur, makan enak dan sebagainya, sholat, ibadah dan sebagainya. Insya Allah dengan kekayaan melimpah, makan halal enak. Tapi pangkatmu di bawahmu. Kalau pengen melambung tinggi, urusi orang fakir tuh. Nah baru nanti bisa jejer, bisa gitu. Maka berderma, membantu dan sebagainya. Sampai suatu ketika ada bagi Nabi berikan kabar gembira. Ada satu amalan, tasbih subhanallah alhamdulillah wal akbar. Ada satu amalan, kalau orang kaya dhahaba ahlud duthur bil ujur, orang kaya akan menuju kepada Allah dengan pahala. Kenapa? Dengan kekayaannya dia bisa bersedekah, berderma segala macam.
Ada orang fakir merasa sedih, ya Rasulullah, enak ya orang kaya dengan kekayaan melimpah, kemudian dia bisa bersedekah banyak. Lalu kami fakir gimana? Bagi orang fakir ada bisa melampaui dia. Apa itu? Baca zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Baca begitu, iya, perbanyak baca itu kau bisa melampaui orang kaya itu. Kau bisa nyamai orang kaya. Rupanya orang fakir ini cerdas. Ya Rasulullah, kalau orang kaya yang dengar berita ini lalu baca sama gimana? Kalau orang kaya juga dengar lalu ikut baca gimana Rasulullah? Allah memberikan karunia kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tidak usah khawatir. Kalau ingin angkat derajat siapa saja bisa. Yaitu karunia Allah diberikan dari orang kaya, bisa kepadamu, bisa. Tidak usah khawatir. Kalau sudah masuk surga enak. Sudah, kamu minta apa saja sudah. Cuman pertanyaan masuk akal juga dia. Maksudnya enak ya orang kaya. Sudah ini katanya bukan spesial. Kalau orang kaya dengar ini gimana ya Rasulullah? Orang kaya dengar ini ya dapat lagi. Wah, kalah lagi saya. Dijawab, keutamaan karunia fadlullah yu'tihi may yasha. Allah punya karunia agung yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bisa jadi kamu yang dikehendaki, bukan orang kaya itu. Maka berharaplah karunia dari Allah dengan berhusnudon dengan kebaikan yang kita lakukan. Ashabul yamin, orang-orang yang beruntung. Ashabul yamin, orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Di dunianya enak, di akhirat enak. Ya, kalau minta ya kayaknya gini, apakah saya harus minta yang pertama? Biar saya fakir lalu saya enak di akhirat. Ini pertanyaan. Sementara Allah mengajari, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya minta aja yang enak. Saya minta ya Allah di dunia enak deh pokoknya. Tapi di akhirat pangkat tinggi gitu. Jangan sok nanti, ya Allah fakirkan aku di dunia biar nyungsep di dunia, yang penting nanti di akhirat kelas tingkat tinggi. Allah tidak ngajarkan doa begitu kok. Ini hanya untuk menjelaskan tentang orang-orang. Jadi orang fakir nggak perlu kecut, nggak perlu berkecil hati, tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang bisa berbagi. Jangan menjadi orang fakir. Kalau menjadi orang fakir, ini loh dengar hiburannya semacam ini. Tapi orang kaya ternyata bisa mengangkat orang fakir terangkat tinggi. Gambarannya begini loh ya. Kadang-kadang kita ini cara berpikir. Ada burung itu ternyata terkapar dia. Ini ada orang mau keluar, anggap saja ini orang soleh, orang baik, berjalan, dia ngerti ilmu tawakal, ilmu macam-macam, tawakal serah pada Allah, kekayaan rizki dari Allah. Ngelihat ada burung mau mati, tiba-tiba ada burung lain lagi, terpesona, kaget, ajib, ini burung sudah nggak bergerak, cari makan nggak bisa. Ada burung datang membawa makanan. Setelah itu burung ini nyuapin. Setelah tidak lama kemudian burung yang nyuapin kan pergi. Burung yang tadi itu yang sudah sekarat ini setelah dikasih makan sama temannya bergerak, bisa berdiri, lalu bisa terbang. Maka orang yang melihat ini, melihat pemandangan langsung, sudahlah, sungguh Allah Maha Kasih, Allah Maha Kuasa. Burung aja lihat, dia di rumah, dia di tempatnya, dikirim oleh Allah makanan, lalu dia pulang dengan tawakalnya. Dia ada kecerdasan, dia ngerti makna tawakal, tapi dia kurang meningkatkan kecerdasannya. Dia melihat ini, dia menjadi orang tawakal, yakin rizki akan dikirim oleh Allah, dia cerdas, cuman dia kurang meningkatkan kecerdasannya. Kenapa? Di situ contohnya bukan satu burung, tapi ada dua burung. Kenapa dia ngeliat burung yang ini? Kenapa dia tidak berjanji untuk menjadi burung yang satunya lagi? Mestinya kalau dia cerdas lagi, meningkatkan kecerdasannya, daripada saya jadi burung yang diberi, kenapa saya tidak jadi burung yang memberi? Maka keluarlah dia bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki, bantu orang. Nah ini cerdas. Makanya jangan saya begini. Kalau ternyata kita fakir, menjadi orang fakir yang tadi, warathatun nabiyyin. Tapi kalau bercita-citalah orang yang bermanfaat. Jadi burung yang bisa berbagi, bukan jadi burung yang bertawakal tadi. Makanya kita diajarkan untuk menjadi orang yang bisa memberi, bisa memberikan pertolongan, orang yang cukup, bukan orang yang merepotkan. Orang lebih seperti itu. Kemudian
Ini gambaran orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan tolonglah jangan biasa sok ngomong ya Allah enggak apa-apa deh. Di dunia sakit-sakitan kan, orang sakit pahalanya gede ya Allah. Giliran kasih sakit enggak kuat. Kalau ngomong yang bener, ya Allah, daripada banyak duit terus nggak punya anak, mending punya anak nggak punya duit nggak apa-apa ya Allah. Punya anak nggak punya duit beneran, pusing juga. Ini biasanya ngomongnya orang marah itu. Kalau ngomong kepada Allah tuh jangan ceplos-ceplos, ngomong yang bener deh. Nabi aja, Nabi Yusuf kan seorang nabi. Ini dalam ucapannya tuh ngomong, ya Allah, penjara lebih aku sukai. Gara-gara ngomong penjara bisa masuk, coba nggak usah ngomong begitu biar nggak masuk penjara. Asijnu, penjara abu lebih aku sukai ya Allah. Dia ngomong, maksud daripada aku nuruti itu, menuruti godaan si Imra'atu Aziz yang kalau namanya Zulaikha, lebih baik aku masuk penjara. Masuk penjara. Coba doanya, ya Allah jauhkan dari godaan Imra'atu Aziz dan berikan keselamatan. Selamat. Makanya kalau ngomong yang benar, jangan gara-gara jomblo lama, ya Allah yang penting laki-laki deh ya Allah. Yang penting perempuannya, milih yang soleh, milih yang, tolong dengan Allah loh, kita yang maha kuasa. Kalau ngomong yang benar, makanya Nabi nggak cari kalau minta surga Firdaus. Jangan, ya Allah saya penting masuk surga di terasnya juga nggak apa ya. Kok sempit banget ini punya target yang tinggi dong. Baik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa man tayassarat lahu matalibu ad-dunyawiyatu, hati-hati, wa ta'assaran ahil ukhrawiyatu, barang siapa yang dimudahkan urusan dunianya, masya Allah, rizki masya Allah, rizkinya banyak, melimpah, kekayaannya masya Allah, dia pengen beli apa saja boleh, tapi sedekah 10.000 aja dilihati duit yang paling kotor, jadi 10.000 masih bilang yang robek. Itu masih diungkit-ungkit, kemarin sudah ngasih. Sholat susahnya. Sementara ada orang lo datang ke majelis semacam ini dalam keadaan dia demam, dia sakit, ya di rumahnya repot bisa datang. Ini di rumah ada mobilnya 10, sopirnya 10, tukang pijitnya 16. Belum tentu bisa datang. Nganggur, pembantunya ada 7. Nggak bisa datang karena nggak dipilih oleh Allah. Kekayaan melimpah tapi tidak dimudahkan urusan akhiratnya. Tidur sore jam 8, tahajud nggak bisa. Tapi hamba terkasih Allah, lihat tidurnya jam 1 masih bisa tahajudan kok. Capek pun ternyata bisa sholat berjamaah di masjid. Dia capek, sakit-sakitan. Sementara ada orang diberi oleh Allah segala kebaikan, kekayaan melimpah, kesehatan yang penuh, akan tapi urusan dunia dimudahkan, ta'assarat alil ukhrawiyatu, tapi urusan akhiratnya kok susah. Wa hum minal mustadrajin, ini orang yang mendapatkan istidraj. Istidraj itu adalah tampaknya sebuah karunia, akan tapi adalah siksa. Siksa dalam bentuk karunia, siksa yang disiapkan. Kalau ada orang mau berjalan, Anda dorong begini biar sampai tujuan. Tapi kalau begini namanya jungkrak nih, bahasa dia. Istidraj itu paling enak terjemahkan bahasa Jawa, jungkrak no. Dorong ke depan, jungkrak no. Jangan jungkrak no bahasa Jawa. Bahasa Indonesia belum ketemu. Kalau dorong kan bisa saja mendorong itu biar maju, tapi jungkrakno itu mendorong tapi untuk menjatuhkan dia, kan gitu ya. Jungkel gitu. Nah ini coba, ada, tolong diterjemahkan bahasa Indonesia, jungkrak nih bahasa Jawa. Belajar bahasa Jawa, hei orang Sumatera. Nah, ya istidraj begitu, kayak dorong tapi biar jungsep dia. Nah, kalau dorong kan biar maju, tolong dorong dia. Oke, dorong. Kalau pakai dorong masih mengandung makna dorong untuk maju, bisa dorong untuk terjerumus. Tapi kalau sudah jungkrak no, dorong tapi biar masuk sumur. Nah ini istidraj. Kelihatannya diberi, tapi ternyata bukan untuk diangkat. Menjadi terlena dengan karunia, lalu dimurkai oleh Allah. Ternyata dia diberi oleh Allah kekayaan melimpah untuk dimasukkan ke neraka yang paling dalam. Mustadraj. Maka hati-hati yang mendapatkan karunia, supaya Anda tidak menjadi orang yang mustadraj. Faham bahwasanya ini adalah bukan karunia yang sesungguhnya. Kalau ternyata menjadikan kita bermaksiat, ayo kembali kepada Allah. Sekaligus koreksi diri kita sendiri. Jika ternyata karunia yang Allah berikan kepada kita bukan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, itulah istidraj. Itu adalah sebab kehancuran. Dulu waktu jomblo di barisan paling depan,
Mohon maaf yang jomblo, peringatan itu. Setelah dapat suami atau istri sudah mundur bab segitu. Pakai sepeda aja, beli motor mundur lagi. Gara-gara sudah punya mobil di luar, mobilnya double, nggak ngaji. Ayo, dikunci ini ya, jangan sampai begitu ya, hei para jomblo. Dapat istri semakin rajin, rizki semakin melimpah, tambah rajin. Berarti rizkimu adalah karunia yang sesungguhnya, bukan istidraj, bukan rizki yang diberikan oleh Allah agar jadi beban untuk jadi bandul, bagi beban untuk melompatkan neraka yang paling dalam. Hati-hati. Maka lihat, suamimu apakah menjadikan kau semakin dekat kepada Allah, istrimu akan menjadikan dirimu semakin dekat kepada Allah atau tidak. Jika ternyata tidak, itu adalah petaka. Istrimu petaka, suamimu petaka, rizkimu petaka. Kelihatannya nikmat tapi membawa sengsara. Wa man ta'assara 'alaihi matalibu ukhrawiyatu wa dunyawiyatu, kalau ada orang ukhrawiyahnya susah beribadah, dunianya juga susah, nah mamkut. Dia orang mendapatkan rahmat, orang terkutuk dia itu. Di dunia juga enggak ada enaknya. Di dunianya, makanya sudah fakir, nyungsep, enggak sholat. Wah Allah, Masya Allah. Mabuan lagi. Suka zina, habis-habisan dia, Masya Allah. Mamkut, maksiat jalan, rizki sempit, ibadah susah. Dia adalah orang-orang yang terkutuk, terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah juga memberikan rahmatnya kepada orang kafir, sehingga Allah itu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau sifat Rahman Allah itu, Allah berkasih sayang kepada orang yang beriman dan yang tidak beriman. Sehingga di sana ada keluarga kafir yang berbahagia dengan Rahman Allah, sifat Rahman. Tapi kalau Rahim itu hanya kasih sayang yang Allah berikan hanya ahli surga saja nanti. Orang kafir enggak. Nah ini. Jadi Allah memberikan kasih sayang. Ini enggak. Rahman Allah pun enggak nyambung. Fakir iya, maksiat jalan, ibadah enggak, Masya Allah. Mamkut. Lalu apa tujuan hikmah ini dihadirkan Imam Haddad? Agar merenung kita. Kalau anda golongan yang paling belakang ini, ayo kita berubah, naik. Bagaimana kita menjadi orang yang baik urusan akhiratnya, biarpun dunia belum baik. Setelah itu kita mencari urusan dunia dengan cara yang benar, yang baik. Ini adalah untuk mengoreksi, untuk melihat saya itu bagian mana sih kira-kira. Bisa jadi anda adalah termasuk orang yang mengucapkan Alhamdulillah detik ini juga. Kenapa? Rezeki anda lancar. Rezeki anda lancar. Ternyata ibadah juga gampang. Atau yang pertama tadi, biarpun rizki nggak lancar, ternyata ngajiku rajin, masih alhamdulillah. Tapi nasib buruk jika ternyata harta melimpah, susah berbuat baik. Atau sudah sempit rizki, suka maksiat. Petaka. Untuk bahan renungan. Setelah itu mintalah kepada Allah yang terbaik. Allah Maha Kasih. Anda tidak berurusan dengan zat yang bisa fakir, tapi Allah adalah Maha Kaya yang kekayaannya tidak berbatas. Dan Allah Maha Kuasa memberikan kekayaan kepada anda, Allah Maha Kuasa memberikan kebahagiaan kepada anda. Maka kalau minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung, mintalah yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Sarung Mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.